Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Antari dengan NIM 2020143533. Yang terhormat Ibu Bardiana Sari, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa sendiri adalah kemampuan dan kecakapan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keterampilan berbahasa sendiri dibagi menjadi dua, lisan dan tulisan. Keterampilan berbahasa Indonesia meliputi 4 hal. 1. Keterampilan menyimak. 2. Keterampilan berbicara. 3. Keterampilan membaca. Dan 4. Keterampilan menulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 keterampilan tersebut. 1. Keterampilan menyimak. Pengertian menyimak menurut para ahli. Menurut H.G. Taringan, menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan menurut Anderson, menyimak sebagai proses besar mendengarkan, menegakkan, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menyimak sendiri memiliki fungsi menyimak sendiri ada 4. 1. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Dan yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Jenis-jenis penyimak sendiri ada 12, yaitu menyimak ekstensif atau extensive listening, menyimak intensif atau intensive listening, menyimak sosial atau social listening, menyimak sekunder atau secondary listening, menyimak estetik atau aesthetic listening, menyimak konsentratif atau concentrative listening, menyimak kritis atau critical listening, menyimak kreatif atau creative listening, menyimak integratif atau integrative listening, menyimak penyelidikan atau exploratory listening, dan yang terakhir menyimak passive listening atau menyimak pasif. Dan yang terakhir menyimak selektif atau selective listening. Peranan menyimak sendiri memiliki peranan sebagai berikut. 1. Sebagai landasan belajar berbahasa. 2. Sebagai penunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Dan ketiga, sebagai pelancar komunikasi lisan. Dan yang terakhir, sebagai penambah informasi. Yang kedua, keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara menurut para ahli. Menurut Taringan pada tahun 1981 mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Dago Taringan pada tahun 1998, ia mengutarakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan.
Menurut Heri Guntur Taringan, Anton M. Mulyono dan kawan-kawan pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, dan melahirkan pendapat dengan perkataan. Bentuk-bentuk keterampilan berbicara. 1. Bentuk monologikas. Monologikas merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Dan kedua, bentuk dialog. Dialog merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Yang terakhir, bentuk prinsip umum dalam berbicara. Landasan keterampilan berbicara. Berikut beberapa keterampilan bicara. Landasan keterampilan berbicara sendiri ada 3 hal. 1. Situasi, dan kedua tujuan, dan yang ketiga metode penyampaian. Ketiga, keterampilan membaca. Menurut Sudarso, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif atau kemampuan untuk mengamati atau kemampuan berkomunikasi. Jenis-jenis membaca. 1. Keterampilan membaca nyaring. Keterampilan membaca nyaring itu yaitu kemampuan untuk melisankan tanda-tanda tertulis sehingga pesan pada teks tertulis tersampaikan dengan baik. Pendukung penampilan lisan adalah sikap atau penampilan, ekspresi, dan kepercayaan diri. Dan kedua, keterampilan membaca dalam hati. Keterampilan membaca dalam hati ini sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Membaca dalam hati sendiri terbagi menjadi 2, yaitu membaca secara ekstensif dan membaca secara intensif. Jenis-jenis membaca tersebut yaitu dikemukakan oleh Taringan pada tahun 2008. Tujuan membaca. Berikut beberapa tujuan membaca. 1. Membaca agar bisa menghayati keindahan isi pada sebuah teks. 2. Mengupgrade pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Dan ketiga, sarana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dari beberapa tingkat jenjang pendidikan. Dan keempat, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan. 4. Keterampilan menulis. Keterampilan menurut H.G. Taringan pada tahun 1992, menurutnya menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Tahapan prosedur penulisan. 1. Tahapan pratulis. 2. Tahapan penulisan. Dan yang ketiga, tahapan penyelesaian atau pasca tulis. Tujuan menulis. Menurut H.G. Taringan, secara umum tujuan menulis adalah sebagai berikut. 1. Memberikan arahan. Apa sih yang dimaksud dengan memberikan arahan? Memberikan arahan yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Dan kedua, menjelaskan sesuatu. Yang dimaksud menjelaskan sesuatu itu memberikan uraian atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Dan ketiga, menceritakan kejadian.
Menceritakan kejadian sendiri adalah memberikan informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu. Nah, yang keempat, meringkas. Apa sih pengertian meringkas? Pasti semua kita di sini tahu itu apa meringkas. Jadi, pengertian meringkas sendiri yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Dan yang kelima, meyakinkan. Emang ada ya tujuan menulis untuk meyakinkannya? Ada. Tujuan menulis ada untuk meyakinkan sendiri, yaitu tulis. Yang dimaksud dengan meyakinkan yaitu tulisan yang berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat dengannya. Terima kasih setelah mendengarkan pembahasan materi saya. Saya meminta maaf bila terdapat banyak sekali kata-kata yang salah atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.